9 tahun setelah pemberontakan Rakuti, Prabu Jayanegara tewas dibunuh oleh tabibnya sendiri, yaitu Ratanca. Gajah Mada yang juga berada di bilik pribadi Jayanegara langsung menikam Ratanca yang sebelum matinya menggumamkan 3 kata kepada Gajah Mada. Hai semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya membahas buku Gajah Mada buku kedua, yaitu Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara. Oke, buat yang udah baca buku pertama ya, mungkin udah tahu bahwa Ratanca itu kayak jatuhnya kayak Profesor Snape. Dia itu orang yang tadinya temannya si Rakuti, tapi terus sebelum pemberontakan itu meletus, dia justru jadi informan gitu. Jadi dia bocorkan semuanya ke Gajah Mada gitu. Nah, ketika pemberontakan dipadamkan, Ratanca ini bukan cuma dikasih amnesti oleh Prabu Jayanegara, tapi juga diangkat menjadi tabib istana. Tapi 9 tahun kemudian Ratanca bunuh Jayanegara yang pada saat itu sedang sakit. Gajah Mada yang ada di bilik pribadi Jayanegara ya langsung nikam Ratanca kan. Nah, masalahnya gini, Prabu Jayanegara itu kan gak punya keturunan. Dia belum pernah menikah dan tidak punya keturunan. Maka pada saat itu diadakanlah pertemuan yang menentukan siapa nih orang yang harus menjadi penggantinya dari Jayanegara itu. Jayanegara sendiri kan punya 2 adik perempuan ya, Dyah Gitaria dan Dyah Wiyat. Ini dua-duanya adalah anak dari Gayatri. Gayatri sendiri adalah putri dari Kertanegara. Gini, sebenarnya harusnya yang menggantikan Jayanegara itu adalah Gayatri. Karena Gayatri ini adalah anak dari Kertanegara yang masih hidup. Tapi masalahnya pada saat itu Gayatri sendiri sudah menjadi biksu. Nah, karena itu dia memerintahkanlah anaknya untuk menjadi Raja Majapahit. Antara 2 itu. Cuma siapa? Anaknya siapa ini yang mau diangkat menjadi Raja Majapahit selanjutnya? Nah, akhirnya malam itu juga Gayatri memutuskan agar 2 anak perempuannya itu segera dinikahkan dengan tunangannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita tahu sejarah Majapahit itu kan ada semacam sayembara kan. Nah, setelah sayembara itu sudah ditentukan siapa pemenangnya. Para pemenang sayembara itu akan dinikahkan kepada anak-anak dari Raden Wijaya, yaitu Dyah Gitaria sama Dyah Wiyat. Cuma pernikahannya belum terwujud. Nah, malam itu juga jadi Gayatri memutuskan agar menikahkan mereka berdua mumpung mayatnya Prabu Jayanegara masih ada gitu. Karena itu kan bagaimanapun itu kan kakak mereka gitu, kakak laki-laki mereka gitu. Nah, tadinya Gayatri itu udah siap untuk memberi tahu gitu siapa orang yang akan dia tunjuk menjadi naik tahta Majapahit. Tapi sebelum Gayatri sempat memberitahu, muncullah Gajah Mada yang ngasih tahu bahwa sebaiknya itu tidak dilakukan karena ada pembunuhan lagi di istana pada hari itu juga. Sebelumnya kan di review buku sebelumnya mengenai Gajah Mada yang buku 1, saya kasih tahu ya beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Pak Langit Kresna Haryadi ketika menulis buku gitu. Dan saya kaget banget ketika baca buku yang kedua ini, halaman-halaman pertama itu langsung dikasih tahu apa aja salahnya gitu. Jadi itu sang penulis sendiri yang ngasih tahu bahwa ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, dan saya salut banget. Wow, ini keren banget. Dan kemudian di buku yang kedua ini emang kelihatan sih lebih hati-hati gitu. Hati-hatian Pak Langit Kresna Haryadi ini sendiri juga kelihatan pada saat pembahasan tentang motif pembunuhan Jayanegara ini gitu. Karena kan aslinya itu si pembunuhnya ketahuan, tapi motifnya itu kan tidak ketahuan karena si pembunuhnya itu si Ratanca ini kan dia udah keburu ditikam oleh Gajah Mada. Yang ada adalah rumor gitu. Ada rumor-rumor yang kayak misalnya Jayanegara itu melakukan tindakan yang tidak baik kepada istrinya Ratanca sehingga menyebabkan Ratanca itu merasa sakit hati dan kemudian dia ngadu kepada Gajah Mada. Tapi Gajah Mada itu kayak ngulur-ngulur gitu ya. Itu mah nanti dibahas. Akhirnya sampai Ratanca itu udah capek dan udah kesel dan dia lakukanlah pembunuhan terhadap Jayanegara gitu. Saya buku yang kedua ini lebih menyenangkan ya karena jatuhnya misteri. Jadi bukan sekedar pemberontakan. Waktu buku pertama kan pemberontakan walaupun ada misterinya, tapi ini lebih ke misteri pembunuhan. Para Bayangkara yang kali ini dipimpin oleh Senopati Gajah Enggon dan Gajah Mada juga, tapi Gajah Mada kan sekarang kedudukannya sebagai Patih Daha, bukan Bayangkara lagi, bersama Nadendra. Nah, di sini
ada tokoh yang mungkin saya lupa kasih tahu di di review yang sebelumnya. Ada Nadendra. Nadendra ini adalah orang yang nantinya akan menulis Negara Kertagama gitu. Jadi di sini ada tokohnya dan saya menarik juga ini ada tokoh masuk sih itu. Akhirnya mereka mencoba untuk mengurai satu demi satu misteri yang menyelimuti sampai menemukan siapa sih orang-orang yang berada di balik teror yang mengancam dua calon raja Majapahit dan suami mereka. Nah, kenapa di sini saya menulisnya raja? Padahal kan dua-duanya adalah perempuan. Gitaria dan Wiyat itu kan sama-sama perempuan. Kenapa saya dari tadi menyebutnya sebagai raja? Karena saya merujuk dari kata-kata dari Profesor Slamet Mulyana sendiri bahwa kepala negara Majapahit disebut sebagai raja. Tidak masalah raja itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oke, penilaian untuk buku ini 5 dari 5 bintang. Saya lebih senang buku ini, lebih menikmati buku ini daripada buku yang pertama. Mungkin karena misteri pembunuhan. Jadi buat saya lebih menikmati sih. Dan di sini saya agak dilema juga ya di sini. Kenapa? Karena buku pertama itu kan banyak meleset sejarah. Tapi ceritanya itu dia pasti gitu loh. Tapi di sini ini banyak argumen-argumen yang tidak diselesaikan gitu. Walaupun akhirnya memang tidak ada pertentangan dengan sejarah itu sendiri, khususnya dengan Negara Kertagama, karena kayaknya Pak Langit Kresna Haryadi ini mengambil dari buku yang menuju puncak kemegahan atau Slamet Mulyana, dan ini benar-benar fix sama sesuai banget di buku itu gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku dari saya. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Jika ada kesalahan dalam pembahasan buku dari saya ini atau saya salah memahami, mohon diberikan komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.